Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Amalia. Di sini saya membuat media pembelajaran IPA untuk memenuhi tugas keterampilan berbahasa. Baiklah, media pembelajaran IPA ini membahas mengenai tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk proses fotosintesis. Dalam ilmu biologi, tumbuhan termasuk organisme yang disebut Regnum plantae yang merupakan organisme multiseluler atau terdiri atas banyak sel. Tercatat sekitar 350.000 spesies tumbuhan. Dari jumlah tersebut, 258.650 jenis tumbuhan berbunga dan 18.000 jenis termasuk tumbuhan lumut. Hampir semua anggota tumbuhan bersifat autotrof dan mendapatkan energi langsung dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Pengertian tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang mudah dijumpai di lingkungan sekitar. Tumbuhan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tanaman hias dan tanaman buah. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Manfaat tumbuhan yang paling dasar adalah menyediakan oksigen. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki udara yang segar untuk bernapas. Maka dari itu, kita harus mencintai tumbuhan karena tumbuhan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Yang pertama yaitu akar. Akar umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Akar dibedakan menjadi akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang mampu menyimpan berbagai macam bahan makanan yang berasal dari proses penyerapan sari-sari, unsur hara, dan air. Sedangkan akar serabut berfungsi sebagai penopang tanaman monokotil supaya bisa tumbuh dengan kokoh. Fungsi akar sendiri yaitu 1. Mengisap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. 2. Menegakkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. 3. Menyimpan cadangan makanan, misalnya pada ubi jalar, lobak, dan wortel. Batang dan fungsinya. Batang tanaman merupakan tempat tumbuhnya ranting. Bagian tumbuhan ini memiliki beberapa fungsi antara lain 1. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 2. Menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. 3. Sebagai tempat cadangan makanan. Ada beberapa jenis tanaman yang memiliki kambium. Kambium adalah batang juga berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Apa itu kambium? Ada yang tahu itu apa kambium? Baiklah, kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan. Sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Bentuk kambium berupa lendir yang terdapat pada kulit dan kayu batang. Secara umum, kambium dijumpai pada tanaman dikotil dengan batang keras dan berumur panjang. Selanjutnya daun. Daun memiliki fungsi yang penting dalam tumbuhan. Bagian ini berperan dalam proses terjadinya fotosintesis. Selain itu, daun juga merupakan tempat kloroflas berada. Lebih tepatnya berada di bagian belakang daun. Daun itu terdiri dari bagian tulang daun, helai daun, pelepah daun, dan tangkai daun. Semua bagian itu tersusun dengan baik. Daun memiliki beragam bentuk, mulai dari daun yang berdaun sejajar, berbentuk menjari, ada pula yang berbentuk menyirip. Selanjutnya bunga. Fungsi bunga untuk menarik penyerbuk pada tumbuhan untuk membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit. Warna-warna cerah, aroma yang kuat, dan nektar manis semua bekerja sama untuk menarik burung, lebah, dan serangga lainnya untuk memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lain. Setelah penyerbukan terjadi, bunga berkembang menjadi benih. Fungsi bunga yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangan generatif. Fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik burung, serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan.
Fungsi bunga yang ketiga adalah sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Fungsi bunga yang keempat adalah untuk menghasilkan biji. Bagian-bagian bunga. 1. Tangkai bunga. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga yang merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkal bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. 2. Dasar bunga. Bagian bunga selanjutnya adalah dasar bunga yang berada pada bunga bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota. Yang ketiga, kelompok bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dan kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya warna dan bentuknya menyerupai daun. Setiap helaian kelopak bunga disebut sepal. Di samping kelopak, pada beberapa bunga tumbuh kelopak tambahan. Yang keempat, mahkota bunga. Selanjutnya ada mahkota bunga yang merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Selain untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan, fungsi mahkota yang lain ialah melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Setiap helaian tajuk bunga disebut petala. Bunga juga merupakan salah satu organ pada tumbuhan yang membutuhkan zat makanan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pada bunga juga ditemukan pembuluh-pembuluh angkut yang berfungsi untuk memasok makanan bagi bunga. Bagian-bagian bunga lainnya yaitu benang sari atau kelamin jantan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Benang sari dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan penghubung ruang saru. Tangkai sari yaitu bagian yang berbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat, sedangkan kepala sari yaitu bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Bagian di dalamnya memiliki 2 ruang sari. Di dalam ruang sari tersebut, serbuk sari yaitu sel-sel kelamin jantan atau gamet jantan yang berguna untuk penyerbukan. Selanjutnya, putik atau alat kelamin betina. Putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai 2 inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Salah satu bagiannya mengandung sel telur. Setelah dibuahi oleh inti sperma yang berasal dari serbuk sari, akhirnya akan berkembang menjadi kandung lembaga yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Bagian putik yang mengandung sel telur dinamakan bakal biji atau ovulum, yang akhirnya akan menjadi biji atau semen. Sementara bagian putik yang di dalamnya terdapat bakal biji tadi, yaitu bakal buahnya atau ovarium, akan berubah menjadi buah. Selanjutnya, biji. Biji juga dikenal sebagai isi buah. Biasanya biji tumbuhan memiliki peran yang penting, yakni sebagai cikal bakal tanaman baru. Biji itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu biji yang berkeping 2 atau dikenal dengan tumbuhan dikotil, dan biji yang berkeping 1 atau yang dikenal dengan sebutan tumbuhan monokotil. Selanjutnya yaitu buah. Bagi manusia, buah tumbuhan bisa menjadi sumber makanan yang lezat. Tapi bagi tumbuhan ada fungsi lainnya. Ada fungsi lainnya nih. Fungsi buah bagi tumbuhan yaitu sebagai tempat pelindung biji. Buah pada tumbuhan juga menarik hewan untuk memakannya.
sehingga bisa membantu penyebaran biji. Biji yang dibuang oleh hewan itu nantinya bisa menjadi tanaman baru di area lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan penyampaiannya dan kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.